Ya, kita teruskan ya. Tadi diminta mencari area Y ya, di mana mu-nya adalah berapa? 500. Daerah Y-nya adalah 800. Sebentar, yang dicari tadi apa? Yang dicari Y kurang dari 800. Kurang dari 800. Perhatikan ya. Itu adalah discrete ya. Discrete apa continue ini? Ya, ini sebenarnya discrete, berarti ini 500, yang sana itu 0, berarti seperti ini ya. Yang paling pojok sana itu adalah 0, nggak tahu sampai berapa, 0 ya. Berarti kalau kurang dari 800 Y-nya, perhatikan dimana Y-nya adalah 800, dimana mu-nya adalah 500, maka alfa probabilitasnya adalah, sebentar, saya buat Z dulu ya. Z dulu berarti berapa? Ketemu 1,5, bisa ya. 800 dikurangi mu-nya berapa? Mu-nya 500 kurangi 2 bagi 200. Ini 300 bagi 200 ketemu 1,5. Nah, kalau cuman ini saja, ini Z 1,5, maka ini adalah areanya adalah berapa? Ketemu 1,500 adalah 0,4332 ya. Ini adalah probabilitas 0, jangan lupa ini 0 ya. Z ini 1,5 adalah 0,4332. Sedangkan yang ditanyakan adalah seluruh wilayah yang kurang dari 800. Berarti probabilitasnya adalah 0,5 ya, karena harus ditambah dengan yang sisi kiri. Yang sisi kiri, yang paling kiri itu adalah 0. Berarti ini adalah 0,5 ditambah dengan 0,4332 sama dengan 0,9332 ya. Jadi yang penting adalah mencari gambarnya, ini yang penting dulu ya. Setelah itu konversi ke Z, baru bisa tahu hasilnya ya. Saya kira mudah ini. Kita lanjutkan untuk modul 4-nya. Yang C belum. Nah, ini contoh lagi. Suhu rata-rata ini di buku kalau nggak salah ya. Suhu rata-rata di Kota Malang ya, berdistribusi normal dengan rata-rata 20 derajat dan simpangannya adalah 33 derajat ya. Berarti ini mu-nya adalah 20 derajat Celcius, ini Celcius.
berapa probabilitas suhu yang berada antara 21,11 dan 26,66 ya. Berarti ini anggap saja suhu pertama, suhu anggap aja X ya, atau Y1, X1 sama dengan 21,1, X2 sama dengan 26,6. Berarti saya cari Z1-nya berapa, Z2-nya ketemu berapa ya, menggunakan rumus yang ada, X min mu per sigma, sudah ada di buku ini. Ketemu berapa yang di buku itu? Z1-nya di buku halaman berapa ya? Kalau nggak salah ada di halaman halaman 423 ya. Di situ 21,1 itu Z-nya ketemu 0,33 ya, 0,33. Z2-nya adalah ketemu 2,0 ya. Sehingga nah ini sehingga yang sebenarnya distribusinya itu gambarnya adalah, kalau dalam bentuk suhu itu di sini berapa tadi? 21,11 sampai 26,66. Saya ubah ke normal ya, standar baku. Ini berarti ini 0, ini 0,33, yang di sini adalah 2 ya. Nah, dicari di buku ketemu berapa? 423, 424 itu. 0 sampai 2 ketemu 0,4772 ya. Dikurangi dengan 0,1293 sehingga ketemu 0,3479 ya. Itu caranya ya, jadi caranya harus bisa. Nah, kemudian pemakaian distribusi normal baku ya, ini bisa digunakan untuk mencari probabilitas diskrit ya, tetapi harus memerlukan koreksi kontinuitas ya. Tapi kalau misalnya n-nya sangat besar sekali, ini hampir kecil nilainya, kontinuitas correctionnya. Contoh ini, jika kita mencari nilai probabilitas lebih dari 61 ya, perhatikan diskrit ya, kan adanya integer ya, 60, 61, 62. Kalau kita mencari probabilitas lebih dari 61, perhatikan di sini X lebih berarti nggak ada sama dengannya ya, lebih 61 ya. Sedangkan di tabel Z ya, di tabel Z itu adalah continue, maka harus ada ditambahi continuity correction ya. Berarti apa? Kalau lebih 61 berarti 61 ini ikut apa enggak? Jadi kalau misalnya ini 61, 61-nya ini ikut apa enggak? Berarti kan ini ke sana ya, berarti cucuknya ke sana, cucuknya berarti lebih besar. Nah, kalau lebih besar ke sana kan berarti ke sana. Berarti lebih dari 61. Yang kita pakai adalah, ini keliru ini ya, plus ini keliru saya, 0,5, ini 61,5. Kalau lebih dari, kalau lebih
61, berarti 61-nya itu tidak ikut. Yang ikut apa? Setelah 61, tapi jangan 62, dicari setengahnya. 60 61,5. Nah, ini makanya di sini 61 plus 0,5 ya. Nggak tahu kalau di buku kayaknya 61 apa 60,5. Kalau 60,5 salah ya, yang benar 61,5 ya. Di buku memang ada berapa yang keliru. Contoh lagi, ini tadi mana ya? Sebentar. Ini keliru, ini harusnya setelah tadi ya. Ini ya. Discrete X lebih besar 6 ya. Jadi 6 lebih besar 6. Perhatikan yang ini. Ini 6. 6 tidak ikut ya. Anggap aja saya lingkari, tidak ikut ke arah sana ya. Kalau 7 terlalu jauh. Ini kan 7 ya. Berarti diambil setengahnya. Nah, berarti koreksinya ini lebih besar sama dengan, kalau continue itu lebih besar sama dengan ini, keliru juga saya ngetik. Nah, ini kalau continue itu ada sama dengannya. Ini digunakan apa? Untuk nanti mencari tabel Z-nya ya. Kalau di buku 60,5 keliru ya. Kalau X lebih besar sama dengan 6, perhatikan yang ini. X lebih besar 6. 6-nya ikut kan? Nah, 6-nya ikut. Nah, kalau 6-nya ikut, gimana? Sebelumnya diikutkan juga, yaitu apa? 5,5 ya. Perhatikan, kalau ada sama dengannya berarti 6-nya ikut. Berarti kalau 6-nya ikut 5,5. Kalau 5 terlalu jauh, maka dicari setengahnya ya. Ini kalau kurang, X kurang dari 6 ya. 6 di sini ke arah sana, tapi 6-nya tidak ikut ya, nggak ada sama dengannya. 6-nya nggak ada sama dengannya. Berarti apa? X kurang dari 5,5 ya. X kurang sama dengan 6. Perhatikan, 6-nya ikut ke arah kiri. Berarti yang kanannya juga ikut, yaitu apa? 6,5 ya. Bingung? Ini kontinuitas. Jadi misalnya ya, X lebih besar 30 ya. Ini 0, ini 30. Perhatikan, ini enggak ada sama dengannya ya. Ini discrete. Saya ubah ke continue. Biar apa nanti? Biar bisa saya cari dengan tabel Z. 30, perhatikan 30 tidak ikut ya, nggak ada sama dengannya. Ke arah sana. Berarti di sini ada 31. Kalau saya 30 tidak ikut, menggunakan 31 boleh, tapi terlalu jauh. Saya ambil tengahnya, yaitu berarti 31,5 ya. Kok 31? 30,5. Berarti ini continue-nya nambah apa, correction errornya adalah 3 X lebih besar sama dengan 30,5. Tapi perhatikan, kalau X kurang dari 20 ya, kurang. Ini 20-nya gak ikut ke arah kiri, kurang ya. Nah, perhatikan cucuknya ini, cucuknya
Kesana berapa? 19 ya. 19 ikut, 20 tidak ikut. Kalau saya pakai 19 terlalu jauh, diambil setengahnya. Berarti ini adalah X 19,5 bukan 20,5. Kalau 20,5 berarti gini, X kurang sama dengan 20 ya. 20 nya ikut. Nah, kalau ikut saya kasih ini hitam ya. 21 nya gimana? 21 nya nggak ikut, tetapi tetangganya ya, antara 21 ini juga ikut. Berarti di sini separuhnya, 21 nya tidak ikut, berarti 20,5. Berarti ini kontinnya adalah X kurang sama dengan 20,5 ya. Tuh, jadi hati-hati keliru. Ya, kita lanjutkan tadi sampai mana? Ya. Distribusi probabilitas diskrit ya. Jika X adalah set diskrit, X1, X2 dan seterusnya, maka probabilitas P1, P2, P jika penjumlahannya 1, 2 dan seterusnya adalah 1 ya. Dan ini kalau digambarkan itu akan hampir sama dengan probabilitas normal ya. Kalau digambarkan itu akan seperti ini, sama seperti ini. Nah, makanya yang tadi itu bisa didekati dengan probabilitas normal baku ya. Caranya apa? Ya diubah ke bentuk Z, tapi ada koreksi, nilai koreksinya tadi. Contoh probabilitas Z adalah sepertiga 6 ini ya. 2, 3, 4, 5. Misalnya ini adalah X-nya kalau jumlahnya 2 adalah sepertiga 6. Ini jumlahnya 3, jumlahnya 4, 5, 6 dan 7 di 6, 3, 6. Kemudian ini jumlah 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, oh kurang geser, 10 dan sini 11, 11, ini 10, ini 9, yang ini adalah 8. Nah, seperti ini. Dimulai dari 1/6, 2/6 sampai 6/6 balik turun lagi. Ya, ini kan menyerupai dengan bentuk normal. Ya. Nah, ini adalah kalau yang diskrit, bukan normal tapi binomial ya, tapi bisa dicari kedekatannya dengan distribusi normal. Adalah distribusi acak atau random yang mempunyai dua kategori, yaitu 0 dan 1. Sukses dan gagal, kalau ini laki-laki dan perempuan, tapi biasanya menggunakan sukses dan gagal. Yang sukses itu dilambangkan dengan P, sukses. Gagal itu dengan Q, di mana Q adalah 1 dikurangi P. Contohnya tadi, yang dadu tadi ya, dadu, 2 buah dadu dilemparkan ya. Probabilitas nilai 6 ya, nilai 6 adalah sukses. Jadi nilai 6 adalah sukses adalah 5/36. Yang bukan 6, nah berarti yang bukan 6 ini bukan sukses ya. Jadi sukses misalnya suksesnya adalah kalau nilainya 6. Bukan sukses adalah selain 6. Berarti berapa? Ya 36
6/36 atau 1 dikurangi 5/36. Ya, langsung contoh. Ini nih. Jumlah 7 titik yang ini yang sukses adalah jumlah 7. Yang gagal adalah yang lain. Berarti Pi-nya, Pi-nya adalah 6/36. Pi ini sukses, tapi biasanya enggak Pi. P. Q adalah yang gagal. Berarti Q-nya berapa? Yang ini. Q-nya adalah 1 min 6/36. Nah, cara mencari distribusi binomial ini tolong di buku itu kalau nggak salah, ya, keliru di buku halaman apa ya, tolong dikoreksi, banyak yang salah bukunya. Halaman binomial. Nah, ini halaman 4.13. Coba 4.13. Halaman 4.13. Itu yang ada secara umum PRS ya, itu sama dengan kombinasi NS. Itu dicoret aja semua, langsung aja diganti seperti ini. Itu nanti daripada bingung. Itu ada X, ada 1 min P, bingung tuh. Langsung aja X sama dengan K, N K ini adalah kombinasi, masih ingat ya, kombinasi NK adalah N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali dengan N min K faktorial. Masih ingat yang minggu kemarin yang di HK ya, masih ingat ya. Kemudian min ya, rata-ratanya mu N kali P ya. N itu jumlahnya. Kemudian variansnya adalah NP dikalikan 1 min P, atau variannya adalah biasanya N kali P kali gagal ya. Standar deviasinya ya sama, akar dari NP dikalikan Q ya. Q-nya itu 1 min P. Kalau nggak salah ada contohnya. Nah, ini ini ada contoh. Ini saya ambilkan contoh ya. Contoh yang ada di buku ini menggunakan rumus. Jadi sebuah mata uang yang imbang dilempar 6 kali ya. Dilempar 6 kali. Atau 5 kali nih, 5 kali bukan 6 kali. 5 kali. Atau ada 5 mata uang yang dilempar sekali, sama saja, bersama-sama. Hitung probabilitas terjadi peristiwa munculnya 3 burung ya, munculnya 3 burung. Jadi ada 5 mata uang dilemparkan sebanyak sekali. Jadi semua 5 itu disebar sekali. Berapa kemungkinan muncul 3 burung? Jadi yang keluar itu burung-burung semua. Ada 3 ya. Tadi rumusnya adalah probabilitas X sama dengan K. X sama dengan K adalah apa tadi? Kombinasi dari kombinasi dari N
K dikalikan dengan apa? P pangkat dari N Q. Oh, ini K ya. Q adalah N min K. Benar ya? Ya, benar. Perhatikan, N-nya adalah apa? Sebanyak 5. N-nya sama dengan 5. Kemudian K-nya ya, jumlah yang sukses. Ya, jumlah yang sukses adalah berapa jumlah yang sukses? Tiga burung. Anggap aja yang burung itu yang sukses. 3. Kemudian probabilitas yang sukses untuk satu mata uang berapa? Setengah ya. Berarti P itu adalah setengah ya, karena cuman satu mata uang ya, dilempar sebanyak 5 kali. Ini aja, ini nggak usah, nanti daripada bingung, sama aja ini. Mata uang yang imbang fair dilempar sebanyak 5 kali ya. Maka P-nya sama dengan setengah, Q-nya sama dengan 1 min setengah, berarti setengah juga. Maka tinggal mencari 5, ininya 3, setengah pangkat K-nya adalah, ini beda ya, setengah ya, yang ini 5 faktorial, 5 kombinasi 3. Setengah adalah pangkat dari berapa tadi? 3. Yang satunya setengah pangkat 2 ya. Yang ini berapa? 53 itu berapa? Masih ingat kan? 5 faktorial apa? 5 faktorial kok mencong. 3 faktorial 5 kurangi 3 faktorial ya. Berapa ini? 5 kali 4 kali 3 faktorial dan seterusnya. Yang ini 3 faktorial kali 2 kali 1 ya, atau 2 faktorial gini. 2 faktorial kan 2, berarti 3 faktorial bisa dicoret. Ini 5 kali 4 20, bagi 2 faktorial adalah 2, berarti ini hasilnya 10 ya. Berarti ini adalah 10 dikali setengah pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1. 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 1 pangkat 2 adalah 1. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Berarti 10/32 ya, sama dengan yang di buku. Ada pertanyaan sampai di sini?
Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Belum. Coba lihat buku ya di halaman di halaman 5 ya. Kok 5? 428. 4.28. Ada latihan tes formatif 2. Tes formatif 2. Halaman 4.28 ya. Nah, ini sudah direkam belum? Sudah. Nah, di situ sepasang dadu, sudah lihat semua ya? Sudah? Sepasang dadu dilempar 6 kali ya. Berarti N sama dengan, ini nomor 5. N sama dengan 6 ya. Hitunglah probabilitas untuk mendapatkan jumlah angka 9 ya. Berarti angka 9 adalah sukses. Ini tadi kalau saya pakai R, berarti R-nya sama dengan 2 ya. Sebanyak 2 kali. Berapa probabilitasnya? Probabilitas X sama dengan apa tadi ya? Berarti X sama dengan 2. Berarti apa ini? N-nya adalah 6, N-nya 2 ya. Terus P-nya berapa P-nya? P-nya sukses pangkat 2. Q-nya sama dengan 1 min P. Q-nya adalah 4 ya, 6 kurangi 2. Yang penting P-nya berapa nilai P-nya? P angka 9 ya, yang tadi. Perhatikan 2 buah dadu. Keluar angka 9. Dia suksesnya adalah 4/36 ya. 4/36. Berarti di sini ini 6 2. Ini berapa? 4/36 ya. Pangkat 2. Q-nya berapa Q-nya? Q-nya adalah 1 kurangi 4/36. Berarti 32/36 pangkat 4 ya, dan seterusnya.
dihitung sendiri. Sudah ya, ini dihitung sendiri. Terus contoh lain, sebuah dadu halaman nomor 6, yang nomor 6. Sebuah dadu dilempar 120 kali. Nah, ini tadi kalau misalnya n-nya cuman 6, cuman 2, itu bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya n-nya ini adalah 120 kali, ya, 120 kali. Berarti kan kalau misalnya ini 120 gitu ya. Ininya 2 gitu. 120 faktorial ya. Ini sangat banyak sekali, misalnya 50 gitu. Kan banyak. 120 kali ya, 120 kali. Nah, ini terlalu besar. Nah, makanya kalau misalnya besar, bisa saya gunakan menggunakan pendekatan normal baku. Mendapat titik 4 sebanyak 18 kali ya. Mendapat titik 4 sebanyak 18 kali. Berarti apa? Sukses tadi. Baca sukses. Apa tadi? Saya lambangkan apa biar sama? K. Ya. Bukan R ya, K tadi keliru. K itu adalah jumlah yang sukses adalah 18 atau kurang. Nah, ini 18 atau kurang ini apa? Berarti nanti probabilitasnya X kurang dari sama dengan 18. Ada sama dengannya ya. Selesaikan dengan pendapatan kurva normal. Nah, tinggal perhatikan, karena ini diskrit, maka nanti dihitung dengan ada error koreksinya yang tadi. Berarti kalau 18 ini 18 ada sama dengan, berarti ikut ke arah mana? Nah, berarti nanti saya convertnya adalah apa? X kok 17,5 ke arah kiri ya, dan 18 ikut ya. Berarti apa? Ini adalah 18,5 ya, bukan 17,5 ya. Nah, ini gimana? Saya ubah ke bentuk Z. Z sama dengan apa tadi? X min apa? Mu bagi sigma kan? Mu-nya berapa? Mu-nya adalah rata-ratanya N kali P ya, dari rumus sebelumnya. N-nya 120. P-nya berapa? P-nya tadi apa? Titik 4 ya, titik 4. Berarti P sama dengan berapa? Dilihat, saya nggak hafal.
Ini cara nyarinya bisa kan? Kenapa keluar angka 2 ini 1, keluar angka 3 ini 2, bisa ya? Yang 4 itu adalah 3 per 3, 6. 3 per 3, 6. Berarti P-nya 3 per 3, 6. 3, 6. Ya, P-nya 3 per 3, 6. Oh, sorry. Ini adalah sebuah dadu, bukan bukan sepasang dadu, keliru saya. Ini berarti yang nomor 5 tadi. Nah, kalau yang nomor 5 tadi itu sepasang dadu ya, jangan keliru nanti. Kalau yang 5 sepasang, berarti dadunya ada 2. Kalau sebuah dadu ya dadunya 1. Berarti yang keluar titik 4 itu berarti berapa 4-nya? P-nya ya cuman 1/6 ya. Karena 4 itu adalah 1. Sehingga Q-nya adalah 5/6. Sehingga mu-nya adalah 120 dikalikan P 1/6. Berarti mu-nya adalah 20 ya. Ininya adalah N kali P kali Q ya. Akar dari N-nya berapa? 120. P-nya adalah 20. Q-nya adalah berapa? Oh, kok P-nya 20? P-nya adalah 1/6. Q-nya adalah 5/6. Dihitung sendiri ya. Ketemu Z-nya. Nah, tinggal nanti dicari. Ini 20, ini tadi apa? 18. Nah, silakan dicari nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, yang sepasang tadi di mana? Yang ini yang minggu kemarin ya. Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau misalnya dadu pertama, dadu kedua itu nilainya 1, berarti jumlahnya adalah 2. Yang ini jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Berarti keluar angka 2 itu adalah 1/36 karena jumlahnya. Kalau jumlahnya 4 berarti berapa ini? 3/36 ya. Saya kira tadi sepasang, ternyata kalau 1 ya cuma 1/6 saja. Ya. Nih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu, tinggal sedikit ini. Nominal. Nah, ini. T distribusi digunakan jika N sampel, jika jumlah sampelnya itu digunakan sangat kecil sekali ya. Misalnya diketahui N sama dengan 5. Ini 10, ini N 10. Ini hampir saya ngambil yang di buku. Jika N sama dengan 10 dan luasnya 95%, carilah batas T-nya ya. Nah, luasnya 90%, kalau ini beda dengan Z.
luasnya 95%, maka yang nggak diarsir adalah 1 min 95%, ya. Berarti 5%. Maka nilai T-nya ya, kalau saya ambil dari sisi kiri sama kanan, berarti batasnya adalah min 2,5 sama 2,5. Yang di sini min 2,5%, yang di sini adalah 2,5%. Maka luas yang dicari adalah T, 0,0025, ya, dan seterusnya. Ini nanti contoh di buku aja. Mungkin yang T. Kemudian ada harapan matematis, ya. Harapan matematis ini cuman gampang, jadi P probabilitasnya dikalikan X-nya, dikalikan total. Contoh, ya ini yang barusan datang, ya nanti lihat siaran ulang aja, ini slide yang terakhir kayaknya. Bila seseorang membeli undian berhadiah, ya, dengan hadiah 1, ya, ini di buku, sebesar berapa ini? 1 juta. Hadiah kedua 500.000. Hadiah ketiga sebesar 250.000. Apabila probabilitas untuk memenangkan hadiah pertama, ya, jadi probabilitas untuk menang dalam penarikan hadiah itu adalah 0,01%, yang kedua adalah 0,03%, dan yang ketiga 0,05%. Berapakah harga yang pantas atau fair bagi undian itu? Ya, berapa? Jadi misalnya ini ada lotre, ya, lotre atau togel, ya. Togel, ya. Hadiah pertama 1 juta. Hadiah kedua 500.000. Hadiah ketiga 250.000. Kemungkinan saya menang untuk dapat hadiah pertama adalah 0,001. Untuk dapat hadiah ketiga adalah 0,0. Berapa harga togel tadi itu? Nah, kalau harganya pantas, artinya fair, ya tinggal 0,01, ini P1-nya, hadiahnya berapa? 1 juta. Terus apalagi 0,003 kalikan berapa? 500.000. Tambah apa lagi? 0,005 kalikan 250.000, ya. Ini adalah harga yang pantas, harga yang fair, tetapi ya tidak ada suatu undian itu yang fair, ya. Ya. Nih dicari. Ini merupakan slide yang terakhir. Ada pertanyaan. Enggak ada, ya? Silakan yang ditanyakan. Kecuali yang barusan datang, menerangkan banyak, nggak selesai-selesai nanti. Silakan. Nggak ada, ya?